عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمن الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم أما بعد Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan iman dan hidayah Islam pada tiap-tiap pribadi dari kita semua sampai kita berjumpa dengannya. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat. Hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat telah Allah buktikan dan Allah tampakkan. Kita hanya menanti tanda-tanda besar saja lagi. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang malaikat yang menjelma dalam wujud seorang lelaki sangat tampan, gagah, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam ikal, wajahnya benar-benar sangat bersih. Tidak ada satupun sahabat yang kenal dengan laki-laki ini. Saat itu Rasulullah sedang dikelilingi oleh para sahabat. Laki-laki ini tiba-tiba duduk tepat di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kedua lututnya dia pertemukan dengan kedua lutut Nabi, diadunya lututnya dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Apa kata laki-laki ini? Sadaqta. Bagus, jawaban engkau yang ini benar. Para sahabat merasa heran. Dia datang, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya tentang iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi laki-laki ini berkata sadaqta, yang ini juga tepat. Dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab dengan anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Setelah itu dia bertanya mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat itu akan berlaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini saya tak boleh jawab karena saya tak tahu. Anta mungkin lebih tahu. Kemudian dia bertanya kembali,
akhbirni an amaratiha, hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang ciri-cirinya, tanda-tanda bahwasanya kiamat itu sungguh sangat dekat lagi akan berlaku. Maka Nabi berkata, yang ini saya boleh jawab. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau sudah menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya, sebelumnya mereka miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Bila mana zaman ini sudah engkau temukan, maka masa antara engkau dengan kiamat jaraknya sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud miskin-miskin, penggembala ternak? Mereka tidak punya apa-apa, bahkan tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ini ya Rasulullah?" Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Lihat hadis ini dan lihat fakta pada hari ini. Jazirah Arab dulu satu. Dan dulu Arab ini memang miskin. Negerinya tandus gurun Sahara yang luas. Tapi bila mana minyak bumi ditemukan, mereka pun menjadi negeri yang sangat kaya, bahkan negeri petrodolar. Masing-masing mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yemen. Dan lihat apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan ini. Arab Saudi saja lihat, sekitar Masjidil Haram adanya pembangunan yang sangat mengejutkan, menakjubkan. Gedung-gedung tinggi bahkan mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi dikepung dan dikelilingi oleh hotel-hotel besar tinggi bintang 5. Sila datang ke masjid, sila datang ke Riyadh, Bapak Ibu akan melihat bagaimana kota Riyadh, Masya Allah, menjadi kota super mewah, lux, dan gedungnya tinggi-tinggi. Kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab. Datanglah ke Taif tuan-tuan. Dulu batu cadas, panas, gersang. Hari ini disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang hari ini ke Jeddah. Siapa yang tak kenal dengan Jeddah? Berangkatlah ke Kuwait. Lihat ibu kota Kuwait. Masya Allah, sedang ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Pergi ke Abu Dhabi, ibu kota Qatar. Allahu Akbar. Datanglah ke Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Bahkan gedung tertinggi nomor 1 di dunia adanya di Dubai, namanya Burj Khalifa. Tingginya gedung ini tingginya gedung ini 828 meter. Apakah Arab selesai dari perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi? Tidak. Di Jeddah sekarang masuk tahun ke-6, sedang berjalan pembangunan yang direncanakan tahun 2018 selesai. Ini yang akan mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Dubai. Di Jeddah ini dekat tepi Laut Merah.
Nama gedungnya adalah Kingdom Tower. Ketinggian gedung ini 1,2 kilometer. Rencananya selesai tahun 2018. Yang punya mega proyek ini adalah Pangeran Al-Walid bin Talal dengan biaya 140 triliun. Mereka Arab dulunya miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada. Hari ini mereka setelah kaya raya, berkuasa, mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Kita temukan zaman yang diceritakan Nabi itu 1400 tahun lebih yang lalu terjadi pada zaman kita. Dan Nabi bersabda, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku di bumi ini sejak aku diutus sampai habis seluruh umat Islam di muka bumi, mereka akan menjalani 5 fasa sejarah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Nabi bersabda, umatku akan menjalani 5 fasa sejarah. Yang pertama, kata Nabi, boleh saya mulai menulis? Whiteboard ini sangat bermanfaat dalam mensyarahkan kajian tanda-tanda akhir zaman ini. Dan saya ingin meyakinkan kita semua bahwa sila nilai apakah masih lama atau sudah sangat dekat sesuai dengan yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak kami yang agak jauh di sana boleh merapat ke tengah agar dapat melihat semua syarahan saya melalui tulisan, karena akan lebih mengekalkan ingatan, lebih menguatkan ingatan kita insyaallah. Alhamdulillah. Beliau bersabda, umatnya di bumi ini akan menjalani 5 fasa sejarah. Fasa yang pertama, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Fasa yang pertama, umat ini disebut dengan fasa kenabian. Umat langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fasa yang pertama. Dan Nabi bersabda, "Tsumma yarfa'uha Allah idza syaa'a ayarfa'aha." Fasa ini Allah takdirkan masanya terhad. Bila masanya menurut Allah habis, Allah pun mengangkat fasa tersebut. Dan benar, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir daripada fasa yang pertama. Lalu umat langsung masuk pada fasa yang kedua. Nabi mengatakan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian umat ini masuk pada fasa kedua, di mana mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang mulia dan cerdas. Di hadis yang lain Nabi mengatakan lama kepemimpinan khilafah ini hanya 30 tahun. Sejarah membuktikan fasa ini berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Telah berakhir. Fasa kedua telah selesai. Lalu Nabi bersabda, "Tsumma yakunu mulkan 'addan." Kalian akan masuk pada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ini kalian dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Inilah fasa yang paling lama. Lamanya 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fasa ini pun pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ahli sejarah menyebutkan bahwa fasa ketiga ini yang disebut dengan
fasa kerajaan-kerajaan yang menggigit, ya, fasa kerajaan, gelar penguasanya tetap khalifah, tapi bila mana dia meninggal langsung digantikan oleh ahli warisnya. Inilah sistem kerajaan. Fasa ini pasti berakhir, sabda Rasulullah, dan sejarah menyepakati fasa ini telah berakhir, yakni tepatnya tarikh 3 hari bulan March, ya, tahun 1924, yakni dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Berakhirlah fasa yang ketiga. Tidak ada lagi yang memimpin umat Islam. Kalian masuk pada fasa yang paling berat, fasa di mana umat ini diuji dengan ujian yang teramat sangat berat. Inilah fasa fitnah. Rasul menyebutkan, thumma takunu mulkan jabariyan. Saya buat agak panjang, bukan bermakna waktunya lebih lama, tidak. Waktunya sangat singkat. Akan tetapi karena banyak yang akan kita uraikan di sini, banyak akan kita syarahkan, maka saya buat agak lebih lebar dan lebih panjang. Kalau ada yang lebih baru, pen yang lebih baru. Fasa yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah fasa yang paling berat. Pada fasa ini umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Tidak ada khilafah pada fasa ini. Dan Nabi menyebutkan ini adalah fasa kediktatoran. Kediktatoran. Ma'asyiral muslimin, ciri khas fasa ini tidak ada khilafah Islamiyah. Tidak ada. Maka pengumuman khilafah Islamiyah oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak September 2014, menurut rujukan hadis yang sedang kita bacakan sekarang, maka itu bukanlah khilafah, karena khilafah belum lagi ada pada fasa keempat. Nabi mengatakan fasa ini pun pasti berakhir dan kalian masuk pada fasa penutup. Umat Islam akan kembali menguasai seluruh dunia. Khilafah Islamnya akan kembali tegak dan Islam kembali berjaya untuk terakhir kalinya di muka bumi. Ini fasa kelima. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini fasa kelima. Dalam fasa ini umat Islam akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah. Dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah, dan Allah menjanjikan fasa kelima ini di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 dalam ayat 55. Allah menjamin terakhir kalian akan kembali menjadi pemimpin di muka bumi ini. Seluruh dunia akan kalian taklukkan. Timur, barat, utara, selatan akan dalam kekuasaan kalian. Hanya sayang, fasa kelima kata Rasulullah tidak lama. Kalian di bumi menguasai dunia hanya 7, 8 sampai paling lama 9 tahun saja. Tidak lama. Apa yang akan berlaku? InsyaAllah kita uraikan nanti. Hanya 7 tahun, 8 sampai 9 tahun saja. Fasa ini pun berakhir. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang terjadi pada sehingga berakhir fasa ini? Umat Islam akan mengalami tanda besar kiamat yang ke-7. Perlu diingat, saya akan sampaikan nanti, tanda besar kiamat ada 10. 7-nya umat Nabi ini akan menyaksikan. 3 yang terakhir, tanda ke-8, ke-9, 10, umat Nabi tidak akan pernah menyaksikan sama sekali. Sebab apa? Pada tanda besar kiamat yang ke-7, mereka telah Allah wafatkan serentak di muka bumi ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, habis 7 masa ini. 5 fasa. Fasa pertama,
kedua, ketiga, keempat, kelima. Di akhir penutup fasa yang keempat, ada 4 tanda besar kiamat yang akan berlaku. 1, 2, 3, dan ini 4. Tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tanda besar kiamat yang kelima, tanda besar kiamat yang keenam, 3-nya terjadi pada fasa kelima, fasa kekhalifahan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi kita menyebutkan, sejak saya diutus sampai umat ini wafat serentak di muka bumi, Allah telah mentakdirkan masa mereka ada hidup di bumi ini. Masa umat Nabi di muka bumi sejak beliau, ini start, ini startnya, dan ini adalah finish, berakhirnya umat Islam atau umat Nabi Muhammad di muka bumi. Sejak Nabi diutus sampai wafat seluruh umat Islam di muka bumi. Ingat, hadisnya tentang umur umat Islam, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Status hadis ini dhaif, dan bahkan ada yang dhaif jiddan. Jadi karena turuk hadis ini sangat banyak, naik statusnya kepada hasan li ghairi. Sepakat para ulama ahli hadis mengatakan hadis dhaif, hadis hasan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan, tapi sekedar tahu boleh. Maka saya menyampaikan ini dan saya sampaikan status hadis. Nabi menyebutkan antara saya diutus dengan umat ini wafat serentak di muka bumi nanti di akhir zaman, masa yang Allah takdirkan adalah 1 hari sahaja di sisi Allah. 1 hari. Kita yang di dunia menghitung berapa lama? 1000 tahun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kamu yang hidup di dunia menghitungnya 1000 tahun. Dan Rasul bersabda, umur umat saya di bumi ini hanya 1 hari di sisi Allah. Lalu Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Semoga umat saya tidak menjadi lemah karena ditambahkan oleh Allah untuk mereka 1/2 hari lagi. 1 hari tambah 1/2 hari, berapa? 1500. Maka komentar sebagian para ulama ahli hadis, mereka menyebutkan umur umat Nabi atau umat Islam di bumi ini lebih dari 1400 tahun dan tidak akan full sampai 1500. Hitungan Hijriyah. Umat ini lalu Allah habiskan serentak di muka bumi, umat Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita berhitung sebentar. Sekarang kita masuk di tahun keberapa Hijriyah? 1437 Hijriyah. Hijriyah, awas, lihat di atas. Lebih dari 1400, tidak sampai full 1500. Sekarang kita ambil hitung full saja dulu 1500, biar senang menghitungnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan 1476, ada yang mengatakan 1477, ada yang mengatakan 1481, lalu umat Islam habis di muka bumi ini. Jom kita hitung bersama-sama. 1437 Hijriyah. Hijriyah maknanya tentu setelah Nabi hijrah dari Makkah ke, di sini ada 13 tahun, di sini ada 10 tahun. Betul tidak? Menghitung umur umat Islam, startnya bukan dari Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum dihitung. Masukkan kemari, tambahkan 13. Artinya kita sudah melalui 1450 tahun hitungan Hijriah. Seandainya kita ambil full 1500, maka di hadapan kita baki masa untuk umat Islam 50 tahun sahaja lagi. Kalau kita hitung full
Kalau kita merujuk kepada kata sebagian ulama yang mengatakan 1476, 1477, 1481, maknanya lebih sedekat lagi. Itulah waktu yang tersedia antara kita sekarang di sini ya, sampai kepada tanda besar kiamat yang ketujuh. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, semoga di antara tuan-tuan semua ada yang pernah membuka YouTube, buka kajian saya tentang kita berada di akhir zaman. Inilah kajian saya yang membelah dunia dari timur sampai ke barat, khasnya orang yang pandai berbahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang setelah kita mendengarkan ini, lalu apa yang harusnya diperbuat oleh umat Nabi kalau begitu? Hendaknya mereka memperhatikan kehidupan setelah Allah menghabiskan mereka, yaitu akhirat. Karena itulah hidup kita yang sebenarnya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tanah yang luas, sawit yang luas, rumah yang hebat, kereta yang mahal, apapun yang kita punya, seluruhnya akan selesai. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya nanti di akhirat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, ini semakin menjelaskan satu hal lagi. Yang ketiga, Nabi bersabda, takkan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Takkan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Apabila yang pertama sudah muncul, maka yang kedua akan segera menyusul dengan sangat cepat. Yang ketiga menyusul lagi lebih cepat. Yang keempat lebih cepat, dan seterusnya. Harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini, kata Rasulullah, seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong dapat dihubungkan dengan tali, sehingga antar satu dengan yang lain terhubung dengan satu tali. Di bagian bawahnya dibuat simpul, sehingga butiran itu tak boleh keluar. Yuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar tak? Keluar. Macam mana yang kedua? Menyusul? Yes. Yatba'u ba'daha ba'dha. Butiran kedua menyusul. Yang ketiga menyusul lebih cepat. Jarak antar satu kedua tidak 1000 tahun, tidak 100 tahun, tidak 10 tahun, jaraknya sangat dekat. Tap 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 tap. Begitulah seluruhnya saling susul menyusul keluarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7-nya umat beliau akan menyaksikan kejadian 7 tanda besar kiamat. 3-nya hanya orang kafir belaka yang masih baki hidup kat bumi ini. Mereka lah yang akan menyaksikan 3 yang baki. Apa dia yang 7 ini? Pertama, bumi dibungkusi oleh dukhan. Dukhan ini adalah kabut, debu dan asap yang teramat sangat tebal, panas. Saking tebalnya, kata Rasulullah, siang hari seperti gelap malam gulita. Kalian tidak mampu melihat apapun benda, bahkan telapak tangan kalian letakkan di hadapan mata kalian, lam yakad yaraha, sama sekali tak mampu melihat apa-apa, saking gelapnya. Dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Para sahabat bertanya, macam mana kami nak menandakan waktu sembahyang 5 waktu ya Rasulullah? Rasul menjawab, kalian kira saja. Kira-kira saja. Ini dah masuk zuhur dah ni, ini dah masuk asar, ini masuk waktu subuh. Karena gelap, 40 hari 40 malam gelap. Tapi bezanya, bumi ini sangat panas. Karena kabut, debu dan asap itu teramat sangat panas, kaum muslimin. Saking panasnya, kata Rasulullah, seluruh orang kafir di bumi ini, seluruh orang kafir di bumi ini, dan juga orang-orang beriman tapi imannya menyimpang, orang-orang Islam yang ahli maksiat, sebelum kejadian ini mereka kulitnya melecuh seluruhnya. Kalau orang kata Indonesia melepuh, kalau sini melecuh, iya, melepuh juga seluruhnya.
Dan dari lubang hidung mereka, kata Rasulullah, mengeluarkan asap. Dari mulut mereka mengeluarkan asap. Dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Bola mata mereka dua-duanya seperti tidak lepas dari tempatnya. Telinga mereka seperti mau pecah. Kulit mereka rusak, bentuk mereka berubah menjadi buruk sangat. Miswat yang sebelumnya cantik, laki-laki yang sebelumnya gagah tapi kafir. Apabila dukhan terjadi, saat mana dukhan sudah selesai, matahari kembali nampak, bumi kembali terang, miswat tersebut sudah seperti zombie berjalan. Tapi orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, yang tauhidnya benar, imannya benar, amalnya sebelum kejadian ini banyak, mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saat selesai dukhan hanya seperti terserang flu dan demam sahaja. Utuh, sehat, lemah sedikit karena tak dapat makan selama 40 hari 40 malam. Nak cari makan ke mana? Tak ada makanan di mana-mana. Nak lihat peti ais. Oke, saya mau sampaikan kepada tuan-tuan semua, sebab dari dukhan ini, di bumi sampai hari kiamat semua teknologi terhenti. Tak ada lagi teknologi yang boleh digunakan. Listrik pun padam selama-lamanya. Maka tidak ada satupun teknologi yang dapat digunakan saat dukhan ini terjadi. Sebab apa? Penyebab dukhan inilah yang menjadikan teknologi musnah. Kaum muslimin, ini penyebab sehingga dukhan terjadi. Masih ingat? 10 tanda besar kiamat seperti 10 butir-butir marjan yang dihubungkan dengan tali, di bawahnya ada simpul. Ketika simpul itu dipotong, keluarlah butiran yang pertama. Inilah butiran pertama. Nah, simpulnya itu apa? Simpulnya itu adalah bumi mengalami serangan hantaman meteor. Saya akan umumkan nanti pengumuman NASA Amerika, tahun demi tahun apa mereka mengumumkan, dan bagaimana perkembangan keadaan bumi kita di ruang angkasa sekarang. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, dukhan ini menjadikan kehidupan manusia setelahnya sangat berat. Ketika matahari kembali nampak, bumi kembali terang, bangkai dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Sama ada bangkai manusia, binatang, hewan ternak, tanam-tanaman, buah-buahan, banyak yang mati. Sejak itu bumi mengalami cuaca ekstrim yang teramat sangat panas, kemarau yang panjang, air dari langit tidak turun sepertiga total. Dari bumi juga tanam-tanaman mati. Tahun keduanya air dari langit 2/3 tidak turun langsung. Dari bumi mata air semuanya tidak mengeluarkan air. Dan makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan mati 2/3 yang ada di bumi. Tahun terakhir, yakni tahun ketiga, inilah tahun tanda besar kiamat yang kedua muncul, yaitu Dajjal lepas. Na'udzubillah. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak bumi Allah ciptakan, Adam Allah jadikan, sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Sebab apa? Dajjal ini manusia biasa, tuan-tuan. Manusia biasa. Dia seperti kita tingginya. Tetapi Rasulullah menyebutkan dia memiliki kemampuan, kesaktian, kekuatan sihir, magic dan hipnotis yang sangat kuat. Satu bumi ini boleh dia kuasai. Apabila tangannya menggerakkan ke langit, manusia ditipunya seolah langit dikuasainya. Apabila tangannya menggerak ke bumi, manusia disihirnya seolah bumi ini tunduk kepadanya. Orang-orang yang imannya sudah lemah sebelumnya, atau imannya menyimpang, atau umat Nabi yang ahli maksiat, ahli dosa, orang-orang ini ketika mana Dajjal keluar masuk kota-kota mereka, dia akan beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah. Manakala dia sudah kafir pada Allah, beriman pada Dajjal, sampai mati pun dia tidak akan lagi pernah beriman pada Allah selama-lamanya. Dahsyat sekali kekuatan sihir Dajjal. InsyaAllah kita lanjutkan selepas salat Isya. Semoga Bapak Ibu seluruhnya bersabar,
Karena Allah datangkan saya kemari dengan takdir dari Allah. Allah datangkan kemari agar Bapak-bapak mendengarkan risalah yang teramat sangat penting ini. Saudara-saudaraku sekalian, agar ada sikap, agar ada sifat, agar ada persiapan yang perlu dan segera kita siapkan, amalan yang harus segera kita amalkan, dan kita semuanya akhirnya selamat dari petaka mara bahaya, fitnah, bencana akhir zaman insyaallah taala. Melaksanakan salat isya dulu. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.